Kelas 10. Perkenalkan, nama saya Misal Salim. Nama saya Anastasia Lilani Rofiah. Saya Ajeng Rimalda. Saya Kadek Putri Diana. Saya Siva Aulia Oktaviani. Saya Berliani Salsabila. Nah, teman-teman, kali ini kita mau bahas apa ya? Yuk simak videonya. Swipe up! Hari ini kita akan membahas salah satu prinsip dari green chemistry, yaitu design for degradation. Dalam skala global, banyak limbah yang diproduksi. Namun, permasalahannya, limbah itu tidak didaur ulang, sehingga mengisi di tempat pembuangan sampah kita, menghancurkan habitat, menyebabkan bumi kita rusak, dan akan menjadi bahaya kesehatan yang sangat serius. Bayangkan, jika suatu hari limbah yang kita hasilkan dapat secara alami dipecah oleh mikroba di lingkungan, atau larut ke dalam bahan degradasi yang lebih aman. Tentu saja akan membuat bumi kita terjaga, dan begitu pun dengan kesehatan setiap manusia. Sebelumnya, apa sih itu degradasi? Degradasi adalah suatu reaksi perubahan kimia atau peruraian suatu senyawa atau molekul menjadi senyawa atau molekul yang lebih sederhana. Pada dasarnya, kita ingin bahan kimia terdegradasi menjadi molekul yang tidak berbahaya bagi manusia, hewan, atau lingkungan. Setelah fungsi utama dari bahan kimia selesai digunakan, mungkin bahan kimia tersebut berakhir di tempat pembuangan sampah atau instalasi pengolahan air limbah, di mana bahan kimia dapat memasuki air, tanah, dan udara dari lingkungan kita, atau diambil oleh hewan atau manusia. Tantangan terbesar adalah membuat bahan kimia yang stabil selama penggunaan, tetapi tidak bertahan di lingkungan, atau dengan kata lain, bahan kimia yang dapat terdegradasi. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjalankan fungsi bahan kimia yang kita gunakan, maka bahan kimia itu harus stabil. Misalnya, jika cangkir kopi larut ketika kita menuangkan kopi ke dalamnya, maka fungsi cangkir kopi itu menjadi tidak bermanfaat. Selain itu, berdegradasi berarti bahan kimia tersebut tidak persisten dan tidak toksik. Selanjutnya ada inovasi dari design for degradation. Yang pertama adalah bioplastik. Bioplastik ini terbuat dari monomer alami seperti selulosa dan asam laktat. Bioplastik ini dapat menurunkan atau memecah di lingkungan. Polylactic acid atau PLA adalah contoh dari bioplastik. 2. Sabun biodegradable. Sabun yang bersifat biodegradable atau dapat diurai oleh bakteri pengurai. Namun, tidak bisa dipakai untuk mencuci dalam air sadah karena sabun akan bereaksi dengan ion Ca2+ dan Mg2+. Jika sabun berikatan dengan ion-ion tersebut, maka akan mengakibatkan pada kain menjadi berwarna kuning atau pudar. Jadi, jika sabun berada di dalam air, seperti langsung ke danau, sabun tidak akan rusak dengan sangat cepat. Karena dalam air terdapat sedikit mikroba dibandingkan dengan di tanah. Struktur yang berada di sebelah kiri merupakan struktur dari linear alkyl benzen sulfonat atau yang biasa disebut dengan LAS. Sedangkan struktur yang berada di sebelah kanan merupakan struktur dari alkyl benzen sulfonat atau yang biasa disebut dengan ABS. LAS serta ABS merupakan salah satu zat yang dapat terkandung dalam deterjen. Deterjen yang mengandung LAS dapat terdegradasi dengan cepat di lingkungan dalam kondisi aerobik melalui proses pemecahan rantai karbon yang disebut dengan beta oksidasi. Namun, pada deterjen yang mengandung zat ABS, proses beta oksidasi tidak dapat dilakukan karena lokasi cabang yang terdapat pada struktur ABS itu sendiri. Oleh karena itu, deterjen bercabang ini telah dihapus di sebagian besar negara maju karena deterjen ini terlalu persisten dan mereka tidak terurai. Menariknya, pada versi ABS lebih tidak beracun daripada versi LAS. Akan tetapi, pada versi ABS dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan karena persistensi. Ini adalah salah satu alasan yang sangat penting untuk mempertimbangkan ketekunan
atau resistensi molekul terhadap degradasi dan bukan hanya toksisitasnya. Nah, gimana? Udah ngerti kan sama salah satu prinsip green chemistry, yaitu design for degradation? Nah, dari video ini semoga kita makin sayang sama bumi kita ya guys. Terima kasih. Semoga bermanfaat.